Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim di Komunikasi Penyiaran Islam dan kawan saya Andi Mulyadi. Kami sini akan menjelaskan sedikit tentang materi tujuan pembelajaran. Baiklah, saya tidak akan lama-lama lagi. Di bagian A itu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai mahasiswa yang mampu membuat berita yang siap dipublikasikan di media massa. Yang B, setelah mempelajari semua tentang hal berita di pertemuan berikutnya, saat ini Anda belajar menulis berita. Mahasiswa diharapkan mampu menulis berita sesuai dengan jenis beritanya di media yang dipublikasikannya. Yang pertama, produsen penulisan berita. Wartawan dalam menulis berita memiliki tahapan yang harus dilakukan. Ada tahap-tahap yang harus dilalui untuk bisa membuat berita. Tahapan ini tidak bisa dilewati, namun harus dilakukan secara urut. Berikut beberapa tahapan dalam menulis berita. A. Observasi. Tahap observasi sendiri merupakan tahap penulisan informasi. Wartawan mengumpulkan informasi disebut dengan reporter. Dan B. Perumusan. Setelah data didapatkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tulisan. Tulisan berancang untuk menjadi model berita tertentu. C. Penulisan. Setelah merumuskan model dan membuat kerangka berita, wartawan tinggal menulis berita sesuai dengan kerangkanya. Penulisan berita mengacu pada data hasil observasi. Setiap wartawan memiliki gaya penulisan masing-masing. D. Penyuntingan. Penyuntingan merupakan salah satu tahap penting dalam penulisan entes. Menjelaskan bahwa penyunting yaitu menyiapkan naskah, siap cetak atau siap terbit dan memperhatikan segi sistematika penyajian. Penyuntingan merupakan kegiatan melihat kembali tulisan untuk diperbaiki. Dalam tahap penyuntingan orang yang melakukan penyuntingan bisa menambah dan menambah bentuk tulisan. Wartawan bisa menyunting sendiri tulisannya. Dan bagian terakhir, bagian E, penerbitan. Berita yang sudah lulus tahap penyuntingan bisa dikirim ke redaksi untuk disunting ulang dan dibuatkan layout agar bisa terbit. Redaktur orang bekerja biasa di bagian redaksi menyunting berita yang sudah dikirim untuk reporter. Penyuntingan dilakukan untuk menyesuaikan dan karakter redaksi. Selain itu, jika ada berita yang sama atau hampir mirip yang dikirim oleh wartawan yang berbeda, redaktur berhak menggabungkan berita yang tersebut menjadi satu. Jika naskah sudah dinyatakan layak cetak, naskah kemudian dikirim ke bagian copy editor. Ini tugasnya memastikan tidak ada kekeliruan bahasa tanpa mengubah substansi tulisan. Selanjutnya kawan saya akan menjelaskan. Baik, saya akan melanjutkan kawan saya. Yang kedua, cara membuat kerangka berita. Kerangka berita dibuat untuk mempermudah wartawan menulis berita. Selain itu juga agar berita yang akan dibuat masalahnya tidak melebar, sehingga tetap fokus. Kerangka yang dibuat berdasarkan poin-poinnya saja. Contohnya berita politik bisa ditulis dengan judul, model siapa, mengatakan apa, kemudian linknya berupa siapa, melakukan apa, kapan, dan di mana. Paragraf berikutnya membahas bagaimana dan mengapa. Yang ketiga itu berita berat atau hard news. Berita berat atau hard news merupakan berita yang sifatnya penting untuk segera dipublikasikan. Hard news meliputi berita politik, hukum, ekonomi, bencana alam, bahkan beberapa berita olahraga pun
keempat, berita ringan atau short news. Berita ringan atau short news disajikan dengan sangat ringan. Berita ini tidak harus disajikan sesegera mungkin, seperti berita hard news. Hal itu karena short news hanya sebagai berita pelengkap saja dalam media. Beberapa berita yang termasuk dalam kategori short news yaitu berita gaya hidup, hobi, beberapa bidang olahraga, wisata, dan iptek. Cukup sekian dari makalah kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya undur diri. Nama saya Ibrahim Shah. Dan saya Adi Mulyadi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.